Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Saya Iskia Gaprian Habeahan dari D3 Kementerian Negara 2019, kelas 404, absen 14. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang rincian anggaran biaya kepada adik saya. Semoga dapat bermanfaat juga buat kalian ya. Check this out. Hah? Tugas RAB? Tugas RAB ngapain ya? Bang, Woi, kenapa kan? RBA apa artinya? RBA, Iya. RAB kali. Gak tahu kok ada tugasnya. Mana sih? Ini. Oh, rencana anggaran belanja. Iya. Itu kok RBA, rencana belanja anggaran. Anggaran kan nggak dibelanja. Rencana belanja. Kita anggaran untuk belanja, bukan belanja untuk anggaran. Sini. Kita lihat ke sini. Nah, Dan aku mulai jelasin ya. Jadi, ini kan untung kamu nanya kan. Jadi aku nge-refresh lagi gitu. Soalnya ini aja salah, bukan rencana anggaran belanja tapi rincian anggaran biaya. Tapi kalau misalkan dalam keseharian sih sering dibikinnya di rincian anggaran belanja karena isi rincian itu buat belanja gitu kan. Nah, jadi si pengertiannya itu RAB itu dokumen yang isinya rincian komponen-komponen dari sebuah kegiatan atau output beserta besaran biaya dari masing-masing komponen. Maksudnya gimana? Maksudnya tuh itu dijelasin gitu. Maksudnya detail lah, misalkan butuhnya misalkan makan pegawai gitu berapa kali yang gitu-gitu. Nanti aku kasih contohnya deh habis ini gitu kan. Nah, jadi ini tuh merupakan kelanjutan dari atau dokumen pendukung ya, istilah sebutan formalnya dokumen pendukung dari TOR atau kerangka acuan kerja yang kamu udah bikin di tugas sebelumnya kan. Nah, tapi ini pun nggak sedetail itu karena yang detail bangetnya gitu, misalkan butuh berapa biji pensil yang gitu-gitunya itu udah ada di kertas kerja gitu kan. Nah, kita lanjut yuk komponen RAB. Kenapa ada satker? Nah kan jadi ini yang aku bahas yang di instansi ya. Jadi aku jelasin dulu. Komponen RAB-nya di instansi itu dibuat mengacu pada level data RKAKL terkait. Jadi outputnya ini, komponennya tuh ada satker, program, kegiatan, output, sub output, terus komponen, subkomponen, akun, dan detail biayanya. Kalau mau lihat contohnya bisa kamu lihat nih kan di gambar di layar ya kan. Udah aku kasih lihat nih. Sebelum aku jelasin lebih lanjut, jadi kalau di instansi ini RAB itu dibuat oleh siapa sih? RAB itu dibuat oleh Eselon 1, bagian Biro Perencanaan. Sekarang aku jelasin ya kan. RAB-nya tuh isinya apa aja sih? Kalau di instansi, nah ini ada kementerian lembaganya, ada unit eselon 2-nya gitu atau satkernya di mana gitu kan, kegiatannya apa, sasarannya apa, indikatornya apa aja nih, terus output keluarnya. Jadi harus jelas gitu sampai ke satuan ukurnya, jadi buat make sure progresnya udah sampai mana. Bisa kita lihat tabelnya, ada uraiannya juga, ada volumenya, jenisnya tuh apa nih, karena harus dibedain nih utama sama pendukung gitu. Maksudnya gini loh, jadi kayak kalau utama tuh kayak mau nggak mau harus terpenuhi, jadi prioritas gitu. Nah, terus ada rincian perhitungannya gitu kan, berapa satuan, berapa jumlahnya juga kebutuhannya gitu, dijumlahin. Ini aku kasih lihat aja contoh yang realnya gitu ya. Yang tadi kan kayak mesti formnya aja gitu, jadi agak ngawang gitu istilahnya ya. Jadi kementerian kita lihat di gambarnya aku kasih lihat ya kan. Jadi contohnya tuh gitu. Mau bikin apa nih? Kita lihat. Kegiatannya pengembangan sumber daya manusia melalui penyelenggaraan pendidikan program studi diploma keuangan. Outputnya tuh lulusan pendidikan program studi diploma 4 kebenaran negara. Nah, jadi di sini tuh dijelasin tuh kementeriannya dari Kementerian Keuangan. Unit eselon 1-nya PPPK, eselon 2-nya STAN.
volumenya jadi rencananya ada 60 orang dalam satu angkatan itu. Misalnya aja nih ya kan, satuan ukurnya mahasiswi, total alokasi dananya 1,4 miliar. Nah, yang tabel tadi itu kan tadi tabel, kalau kita lihat tuh tabel tuh kelihatannya padat banget ya. Kalau misalkan kita lihat ini mungkin jadi contoh simpelnya gitu, karena nanti kalau ini tetap harus pakai format yang ini kan, jadi tetap kompleks kelihatannya. Kalau ini kan lebih simpel. Misalkan contohnya nih, pertama ada rapat koordinasi gitu kan ya. Di rapat koordinasi butuh makan dan snack 20 orang, total kebutuhannya 50.000. Jadi kebutuhan per orangnya 50.000, jadi total 1 juta kan. Ini ada honornya juga nih kan. Pembuatnya ada 4 orang, durasinya 2 bulan. Honornya satu orangnya 500.000 di total, jadi 4 juta. Gitu-gitu kan. Nah, totalnya berarti jadi di komponen ini ada 5 juta gitu. Itu bisa kita lihat ke bawah juga, misalkan yang pas buat seleksi penerimaan gitu, penggandaan soal itu kan satu soalnya 10 halaman, peserta yang daftar ternyata 1.000 orang. Karena mungkin di sini contohnya nganggapnya belum computer basis test ya, masih pakai paper basis test gitu. Jadi 1.000 orang kali 150 rupiah per lembarnya, di 4.500.000 gitu deh kan pokoknya. Ya kita lanjutin lagi nih di akhir, misalkan kan namanya kuliah harus ada lulusnya. Sebelum lulus, dosen-dosen pasti rapat kelulusan. Rapat kelulusan butuh biaya, di situ ditulisin. Habis rapat kelulusan yudisium, di sini juga dicantumin. Ada 60 orang kan tadi, terus biaya yudisium 1 orang 150.000. Wisuda juga demikian. Dicantumin juga misalkan selama mereka di dalam stand, dari diterima sampai nanti lulus sampai wisuda, bakal ada komponen kegiatan mahasiswa apa aja. Misalkan mau ada BEMKAP, berapa kali BEMKAP selama mereka ada di stand. Misalkan di sini 1 kali ya, sekali BEMKAP biayanya berapa, 20 juta misalkan di sini gitu. Ada PEKMA atau PEKMI juga, dan ada gini. Jadi pokoknya yang penting dijelasin deh. Nah, jadi gitu kan. Udah ngerti kan ya Rabe? Oh iya, udah. Makasih ya. Makasih ya, kayak ngomong ke siapa kok? Udah kebayang kan gimana cara ngerjain tugasnya? Udah. Dah, tuntaskan lah.